Halo semuanya. Setelah kita mengenal pod dari video-video yang sebelumnya, kita ketahui kalau di Kubernetes, pod adalah bagian dasar yang menjalankan aplikasi kita. Tapi pod itu bersifat ephemeral, artinya dia bisa mati kapan saja, misalnya ketika server rusak atau pod memakai terlalu banyak resource CPU, sehingga dimatikan oleh sistem. Kalau kita buat pod langsung dan pod itu mati, pod tidak akan hidup otomatis. Jadi ini bisa bikin aplikasi kita ada jeda atau offline, dan hal itu tentu tidak kita harapkan. Makanya daripada pod, kita pakai Kubernetes objek lain yang namanya replika set. Jadi replika set ini akan memastikan jumlah pod selalu hidup. Jadi kalau satu mati, replika set akan membuat yang baru secara otomatis. Jadi di video ini kita akan pelajari caranya langkah demi langkah. Ya, biasanya kita membuat pod dengan file YAML dan menjalankan pakai kubectl apply. Contohnya kita masuk ke terminal, kita memiliki pod yang sebelumnya sudah kita buat, jadi pod web app release 05. Di sini ada pod yang bernama web app release 05 ini, juga ada service Fleetman Queue yang di video sebelumnya kita buat, dan juga Fleetman web app yang juga sudah kita buat di video sebelumnya. Kalau kita lihat, kita describe ya, ctl describe service Fleetman web app, ini menggunakan yang release 05. Artinya pod ini menghubungkan service ini menghubungkan aplikasi dengan pod yang punya label release 05. Kalau kita buka di browser, ini adalah aplikasi yang versi 05-nya ya, yang ada di sebelah kiri, ada tulisan ini. Kemudian sekarang kita akan mensimulasikan ketika pod itu mati. Kita akan mematikan pod dengan cara menghapusnya. Caranya adalah kubectl delete pod dan nama podnya ini. Oke, kita paste. Nah, perintah ini akan mematikan pod. Coba kita coba lagi kubectl get l, maka pod web app yang rilis 05 tadi sudah tidak ada karena sudah kita hapus. Coba kita refresh ke browser, maka aplikasinya tidak bisa dijalankan karena pod sudah kita matikan. Kita akan coba masuk ke YAML file untuk membuat replika set. Jadi replika set itu apa? Replika set itu seperti ini. Jadi yang ada sebelumnya pod itu dibungkus oleh yang namanya replika set. Jadi replika set ini akan menentukan ada berapa jumlah pod yang harus selalu ada. Misalnya kita taruh angka 1, itu berarti setiap saat harus ada satu pod. Jadi kalau ada pod yang mati, pod ini mati, replika set akan secara otomatis membikinkan lagi berapa pot yang diinginkan dari hasil replikasi ini. Kita coba untuk membuat pot ini menjadi replika set. Jadi untuk API versionnya untuk replika set kita menggunakan apps v1 dan kainnya adalah replika set. Metadatanya kita kasih nama, name-nya web app, dan speknya di sini ada satu tambahan yang namanya replikas. Misalnya kita taruh angka 1. Juga ada seperti selektor juga. Selektor, dan di sini ada yang namanya match labels. Ini untuk mencocokkan label apa yang akan diatur oleh replika set ini. Jadi ini yang akan nanti ditarget oleh service, bahwa ada label app web app yang akan diatur di aplikasi ini. Kemudian selain selektor, ada satu tingkat juga dari selektor, itu adalah template. Template ini adalah podnya seperti apa. Podnya kita taruh di dalam metadata. Metadata labelsnya adalah yang sama dengan ini, app web app, dan spek. Ada spek juga yang sejajar dengan metadata, yaitu ini. Kontainer ini ada di dalam spek.
Jadi seperti ini. API version apps v1 ini versi stable untuk replika set. Kemudian kainnya replika set, berarti kita membuat replika set bukan pod. Ini name metadata web app, artinya nama replikasi web app. Nah, nama replika setnya kita buat simple aja, jadi web app. Tidak perlu tambahan seperti web app replika set atau yang panjang seperti itu. Jadi cukup yang simple saja. Kemudian kita membuat angka replikasi ini 1, artinya kita minta 1 pot untuk selalu hidup kapan aja. Dan di dalam template ini adalah definisi potnya. Kemudian kita coba akan menjalankan ini ya di terminal. Kita clear dulu. kubectl apply pods.yaml. Setelah kita apply pods.yaml, kita akan cek lagi kubectl get all. Nah, kita lihat di sini ada satu replika set web app ya, yang desired itu dari replikas itu 1, dan sekarang ada 1, dan juga 1 yang statusnya ready. Sekarang kita coba untuk get pods. The queue dan web app. Kita cek lagi nama podnya apakah sudah benar. Ya, ini dia. Web app. Langkah berikutnya yang akan kita lakukan adalah menghapus semua pods. kubectl delete pod ++ all. Kemudian kita cek lagi kubectl get all. Nah, ini terdapat pod dengan nama web app dengan random character yang sudah running. Jadi pod yang lama itu sudah hilang, diganti dengan yang baru. Sekarang kita akan update juga service.yaml-nya. Service.yaml di sini kita ganti jadi kain untuk yang fleet name web app ya. Kainnya service, metadata name-nya fleet name web app, tidak ada perubahan. Selektornya sama, yang kita perlu kita hapus saja ini. Kemudian target portnya tidak perlu sepertinya. Dan kita save, kemudian kita apply. tl apply mainf services.yaml. Setelah itu kita buka lagi browser dan refresh. Nah, sekarang aplikasinya sudah jalan lagi. Kita akan coba untuk simulasikan pod yang mati ya. Jadi kita cek pod yang sedang jalan. kubectl get pods. Nah, pod ini kita akan coba untuk matikan. kubectl delete pods. Ini. Nah, setelah kita delete, kita kubectl get pods lagi. Ini udah berganti ya. Jadi yang ini tadinya yang belakangnya gpz ini sudah dihapus, dan karena replika set mengharuskan 1 pod untuk berfungsi, nah ini jadi segera dibuatkan 1 pod baru yang namanya berbeda dengan yang sebelumnya, dan kita confirm dengan refresh aplikasi yang masih bisa jalan. Jadi ya sekarang kita juga bisa untuk mengubah replika set yang misalnya kita ingin ada 2 minimal 2 pod, kita bisa ganti di sini replikasinya jadi 2 gini. Kemudian kita apply lagi kubectl apply pods. Nah, sekarang kita get pods lagi. Nah, jadi ada 2. Sekarang jadi ada 2 podnya. 4 detik yang lalu sudah dibuatkan.
Kemudian kita cek aplikasi, kita refresh, masih tetap berjalan ya. Refresh, masih tetap berjalan. Jadi kita bisa memastikan bahwa aplikasi itu akan selalu berjalan karena setiap ada pot yang mati itu bisa akan segera otomatis dibuatkan lagi yang baru oleh replika set. Jadi kesimpulannya sekarang kita bisa jalankan replika set dan pastikan aplikasi tetap berjalan. Jadi pot yang mati akan terganti secara otomatis. Oke, jadi next video kita akan mempelajari tentang deployment.